Kami akan menjelaskan tentang definisi distribusi, definisi kemiskinan, pendapatan, dan kemiskinan yang ada di Indonesia, faktor penyebab kemiskinan, dan kebijakan anti kemiskinan. Anggota kelompok kami terdiri dari 8 anak. Yang pertama, Anggun Trijayanti, Gogo Asgar, Sania Hasimah, Prima Rahma, Hikmatul Rahmah, Monika Budi Pamarti, Pratiwi Nilandini, Ari Melina. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribution yang berarti penyaluran dan pembagian. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dalam berbagai klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, tanah, modal, dan pengusaha-pengusaha. Pendapatan menurut Samuelson berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh individu atau rumah tangga. Pendapatan terdiri dari penghasilan atas milik seperti sewa, bunga, modal, dan dividen. Kemudian penghasilan tenaga kerja dan transfer ke pemerintah. Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan dua ukuran utama dari distribusi pendapatan, baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan perseorangan. Dalam hal ini, distribusi pendapatan perseorangan memberikan gambaran tentang pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tanpa memedulikan bagaimana cara yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Demikian pula, tempat dan sektor sumber pendapatan pun perlu diabaikan. Yang kedua, distribusi pendapatan fungsional. Dalam hal ini, distribusi pendapatan fungsional mencoba menerapkan bagian dari distribusi pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Dalam konsep ini, distribusi pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya. Seperti misalnya ketika buruh maka akan menerima upah dan pemilik tanah akan menerima sewa, kemudian pemilik modal akan menerima bunga dan juga laba. Kemudian ada dua jenis distribusi pendapatan menurut Sukirno, yaitu yang pertama distribusi pendapatan relatif dan yang kedua distribusi pendapatan mutlak. Untuk yang pertama, distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Kemudian yang kedua, distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan mutlak adalah presentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu. Selanjutnya adalah definisi kemiskinan. Kemiskinan arti kata dasarnya adalah miskin, yang artinya tidak berharga. Untuk pengertian yang lebih luas, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seorang individu, kelompok, atau keluarga sehingga timbul adanya permasalahan sosial yang lain. Adapun pendapat menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Ada dua jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, kemiskinan relatif. Yang pertama, kemiskinan absolut yaitu dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, di mana perhitungannya berdasarkan standar minimal suatu negara. Yang kedua, kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif ini berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan, dan kemiskinan relatif ini cukup banyak di negara-negara maju. Di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusat hanya di Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan cucuran-cucuran atau tetesan bawah. Pada awal periode baru, sampai tahun 1970,
Strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan, maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di Pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, kereta api, telekomunikasi, komplek industri, gedung-gedung pemerintah atau administrasi negara, kantor-kantor perbankan, infrastruktur, pendukung lainnya lebih tersedia di Jawa dibandingkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab kemiskinan. Mengidentifikasikan faktor penyebab utama kemiskinan di dalam negara, karena harus dibedakan antara penyebab langsung dan tidak langsung, juga penyebab yang terlihat atau dapat diobservasi dan tidak terlihat. Ada dua faktor penyebab kemiskinan langsung. Yang pertama yaitu kurang, hilang atau tidak adanya kesempatan bekerja, dan yang kedua adalah rendahnya upah atau pendapatan real. Sedangkan faktor penyebab kemiskinan secara tidak langsung misalkan ekonomi mengalami kelesuan atau resesi yang menyebabkan tidak adanya perusahaan baru atau banyak perusahaan lama yang terpaksa bekerja, yang menyebabkan terjadinya pemberhentian tenaga kerja secara besar-besaran. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan pasokan energi ke suatu wilayah sehingga tidak adanya pembangunan di wilayah tersebut. Sedangkan penyebab tidak langsung kemiskinan misalkan ekonomi mengalami kelesuan atau resesi yang menyebabkan tidak adanya perusahaan-perusahaan baru atau bahkan banyak perusahaan lama yang terpaksa berhentikan, yang akhirnya menyebabkan terjadinya pemberhentian tenaga kerja secara besar-besaran. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan pasokan energi ke suatu wilayah sehingga tidak adanya pembangunan di wilayah tersebut karena keterbatasan atau berkurangnya lahan pertanian sehingga volume pertanian berkurang. Ya, teman-teman tadi kan sudah dijelaskan mengenai faktor dari penyebab kemiskinan. Sekarang mengenai faktor penyebab kesenjangan pendapatan. Nah, kesenjangan pendapatan itu dipengaruhi oleh beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan dalam hal mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, gaji atau upah yang diterima. Yang ketiga, akses pendanaan. Yang keempat, subsidi yang didapat. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, kesehatan. Yang ketujuh, pajak yang harus dibayar. Dan yang kedelapan, pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, praktek-praktek diskriminasi terkait gender, umur, agama, suku, alumni, dan lainnya juga dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan. Jadi, kesenjangan pendapatan itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan kebijakan kesehatan. Kebijakan anti kemiskinan adalah salah satu
program pemerintah dengan menyediakan jaminan kesehatan. Nah, ini seperti BPJS, belajar jaminan kesehatan itu program pemerintah dalam bidang kesehatan supaya masyarakat tidak mampu atau kurang mampu di sini dapat menikmati layanan kesehatan seperti layaknya orang-orang yang berkecukupan. Ketika kita berbicara tentang kebijakan tidak langsung, ini contohnya seperti pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Nah, otomatis ketika perusahaan tersebut membangun usahanya di Indonesia, maka perusahaan tersebut membutuhkan sumber daya manusia. Nah, ini diambil dari orang-orang atau rakyat Indonesia, dan secara tidak langsung maka ini mengurangi tingkat pengangguran, dan tingkat pengangguran ini berimbas kepada pendapatan yang bertambah, dan ini langsung kepada pengurangan kemiskinan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebijakan anti kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAIN Purwokerto Jaya, semangat Islam cipta perubahan, bentuk insan yang beradab sebagai tujuan, Quran dan hadis sebagai pedoman.